Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam sapaan pagi di hari ini, hari Senin tanggal 6 Oktober 2025. Namun sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu teduh sejenak, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 diambil dalam Almanak KKBP, tertulis dalam Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan kepada kita semua. Beginilah isi firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Anda bayangkan ketika Anda mendengar dan memikirkan tentang malaikat? Seringkali malaikat digambarkan sebagai sosok yang mengagumkan dan memiliki kuasa yang luar biasa. Tetapi dalam renungan kita pada pagi hari ini, di dalam Ibrani pasal yang pertama, kita dapat melihat bahwa penulis Ibrani hendak membuktikan kepada kita bahwa Yesus lebih tinggi daripada semua malaikat. Dan ini bisa kita lihat kalau kita membaca mulai dari pasalnya, ayatnya yang pertama, secara khusus di dalam perikop kita mulai dari ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-14 dalam Ibrani pasal yang pertama ini. Penulis Ibrani hendak menyatakan bahwa tidak ada satupun dalam kitab suci yang mengatakan bahwa malaikat itu lebih tinggi daripada Yesus. Malaikat itu tidak pernah disapa, dipanggil sebagai anak Allah seperti Yesus Kristus. Hanya Yesus yang menjadi anak Allah, dan semua malaikat harus menyembah Dia. Serta para malaikat itu sesungguhnya dipanggil, diutus untuk melayani manusia yang harus memperoleh keselamatan. Karena malaikat diciptakan untuk melayani manusia, maka pastilah malaikat itu tidak dapat disetarakan, tidak dapat disejajarkan dengan Yesus Sang Penyelamat itu sendiri. Karena Yesuslah satu-satunya pengantara bagi kita manusia untuk sampai kepada Allah. Karena Yesus jugalah kita dapat langsung berhubungan dengan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka melalui firman Tuhan hari ini hendak mengatakan kepada kita semua, percayailah Dia. Karena Yesus jauh lebih tinggi dari apapun, bahkan dari malaikat sekalipun. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikianlah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan
atas hari yang baru yang dimana Tuhan masih percayakan kepada kami. Tuhan juga masih memberikan kesehatan, umur yang panjang kepada kami. Terlebih pada hari ini kami bisa memulai aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap langkah kami, memberkati apa yang kami kerjakan, lakukan pada satu hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dan yang kami kerjakan, semua itu untuk kemuliaan dan puji-pujian bagi nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami agar kami semakin menyerahkan diri dan semakin percaya kepadamu, karena Engkau jauh lebih tinggi dari semua yang ada di dunia ini, bahkan dari malaikat sekalipun. Ketika kami mempercayai Engkau Engkau selamatkan dan Engkau akan lepaskan kami dari segala pergumulan, beban kehidupan yang silih datang berganti di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami, berkati seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Begitu juga untuk para jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang sakit, yang ada dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tuhan berkati mereka, berikan kesembuhan kepada mereka melalui obat yang diminumnya, melalui para tenaga medis maupun keluarga yang menjaga merawat mereka, agar melalui semua itu mereka bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas, terlebih semakin bersemangat dalam menjalani hari-harinya dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Begitu juga jika ada di antara jemaat kami Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, mengurapi mereka, menambahkan lagi kesehatan, umur yang panjang, dan juga memberkati setiap apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, dan menjaga memberkati mereka kemanapun mereka melangkah. Apapun yang mereka harapkan, cita-citakan di tengah-tengah hidup mereka, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, dan kehendak-Mu lah yang jadi bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pada hari ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada kita semua yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.